Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid An-Nur, wabil khusus kepada para pengurus, para tokoh masyarakat, para orang tua kami semua. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmatnya, rahmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Seseorang tidak akan bisa untuk melakukan satu sifat ketaatan, kebajikan, kecuali ia mendapat pertolongan Allah, kecuali ia disayangi oleh Allah, kecuali ia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sebenarnya tema kita masih melanjutkan ayat dan surat yang utama dalam Al-Quran. Sudah sampai nomor 13, tapi karena ini akhir tahun, insya Allah kita akan ketemu tahun depan, libur 1 tahun. Ya, lama juga liburnya. Jadi untuk kesempatan ini kita bawakan tema muhasabah akhir tahun Masehi. Muhasabah ini penting untuk kita mengevaluasi daripada ibadah kita, iman Islam kita. Itulah yang Nabi sabdakan dalam hadis Imam Tirmidzi sebagai hadis perdana dalam kajian malam ini. Nabi bersabda, orang cerdik pandai itu siapa? Orang yang cerdas itu siapa? Al-Kayyis. Orang yang pandai itu yang bukan pandai berhitung, pandai membuat ini itu dulu, tapi orang yang pandai adalah yang selalu dia menghisap dirinya, mengevaluasi amal solehnya. Hadis ini derajatnya hasan, riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah pada 2647. Baginda bersabda, Al-Kayyis, siapakah orang yang cerdas? Mandana nafsahu, yaitu orang yang selalu menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal soleh untuk persiapan kehidupan setelah mati. Pangkat, jabatan, aset, harta, teman, followers, subscribers nggak bakal ngikut ke alam kubur, itu masing-masing aja. Persiapan untuk kehidupan ini adalah usaha sendiri. Ada sih ya benefit dapat dari anak soleh, dari sedekah jariyah, dari ilmu yang kita ajarkan, ada, tapi porsinya sedikit kalau menjadi tipis kalau dia tidak beramal soleh. Ya, sebab untuk mengganti dosa-dosanya itu imbas lagi itu. Anaknya berdoa gitu, dosa ini juga banyak, imbas lagi itu. Apa? Impas maksudnya. Tidak membawa benefit yang banyak. Kitanya dulu nih, wa amila lima ba'dal maut. Makanya hadis-hadis tentang pertolongan anak yang soleh di akhirat tidak boleh dipakai logika ke bawah. Udahlah Ustadz, saya santai aja, kan anak saya pada soleh-soleh, hafal Quran semua. Nanti saya juga terangkat tuh dengan kesolehan anak-anak saya. Belum tentu. Kalau dosanya berupa kesyirikan, nggak ada ampun itu.
Jangankan anak sendiri yang soleh, Nabi Muhammad dilarang oleh Allah untuk menolong orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, kafir, murtad. Nah ini hisab ini mengevaluasi iman Islam kita penting. Jadi al-kayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, yang selalu mengevaluasi dirinya. Sampai mana amal soleh saya, sampai mana iman saya, sampai mana tahajud saya, sampai mana sodakoh saya, ya, sampai mana kira-kira ucapan saya yang bermanfaat. Apakah hari ini lebih banyak dosa saya ataupun amal soleh saya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia senantiasa beramal soleh untuk persiapan kehidupan setelah mati. Kita menjaga amanah iman Islam sebentar, cuma sampai mati. Kalau mati kita besok subuh, umur kita tinggal 12 jam lagi, Pak. Sebentar saja. Baik. Wal ajiz, dan orang bodoh. Siapakah orang bodoh? Man atba'a nafsahu hawaha, yang ia selalu mengikuti hawa nafsunya. Al-Quran bilang ke kanan, dia ke kiri. Sunnah Nabi bilang ke kanan, dia ke kiri. Sunnah Nabi katakan makan pakai tangan kanan, dia tangan kiri. Sunnah Nabi katakan jangan berdusta, dia berbohong. Wa tamanna 'ala Allah, sambil dia berharap-harap yang sangat tinggi kepada Allah akan mendapat ampunan Allah tapi tidak ibadah. Ini tamanna 'ala Allah artinya. Ya, tamanna itu berharap yang sangat tinggi. Allah ampuni dosa saya, tapi nggak mau sholat. Nggak ada tuh ampunan kayak begitu. Alah, nggak penting lah sholat. Saya ketemu sama orang-orang ini kan zaman-zaman Masya Allah Bapak Ibu, orang yang mau berkata sesuka hatinya pun bisa dia berkata, apalagi dengan medsos. Dia buat status lah, dia buat inilah di Twitter, di IG, di Facebook, dia macam-macam. Alah, Tuhan nggak ada itu. Ada orang kayak begitu. Nggak penting tuh sholat. Tetangga saya nggak pernah sholat, mobilnya bagus terus. Ada kayak begitu. Saya dapati itu real. Na'udzubillah. Kita jangan sampai kayak begitu Bapak Ibu. Kesombongan itu sekarang bisa. Memang dunia ini bukan darul jaza, bukan tempat dibales. Lihat aja itu kesombongan si Pasha Kemal Atatürk. Disaksikan sama para ulama seturki. Jenazahnya pas dikuburin itu mental, Pak. Sampai sekarang. Dia bilang kepada tentaranya, siapa yang kalian takuti sekarang? Tuhan apa aku? Tentaranya sambil ketakutan, engkau wahai Tuan Pasha Kemal Atatürk. Inilah orang yang mengganti azan dengan bahasa Turki. Inilah orang yang menutup madrasah-madrasah hafiz Quran di Turki. Inilah orang yang menutup madrasah itu jadi diskotik dan klub-klub malam di Turki. Inilah orang yang melarang jilbab. Dengan kesombongannya dia berkata, kamu jangan takut kepada Tuhan, takutlah kepada aku, katanya. Itu ada ditulis sama Cak Nun itu, Pak, sama budayawan terkenal. Siapa sih Cak Nun nama itunya? Ainun Najib. Ibu-ibu paham juga ya. Sama Pak Ainun Najib ditulis itu sejarahnya. Silakan baca itu. Makanya jenazahnya itu karena nggak bisa ditanam di kuburan, itu dibuatkan beton 40 ton dari marmer gitu, lalu digali betonnya, dimasukin ke situ, baru diletakkan itu. Dan ketika orang yang berziarah sekarang, sampai sekarang kalau Anda ke Turki, ke makamnya itu bau busuknya bukan main. Seperti baunya septic tank itu, padahal bersih. Kesombongan dibalas oleh Allah, bisa jadi seperti itu. Kalau dia masih hidup mungkin masih bisa petantang petenteng. Lihatlah nasib daripada Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun kan sudah jelas banget dalam Al-Qur'annya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ditanya sama Nabi Musa, Bapak Fir'aun, kalau engkau Tuhan, berarti Tuhan punya bapak ya? Kalau engkau Tuhan, berarti Tuhannya bapak ibumu siapa? Dia nggak bisa jawab. Hadirin, Imam Tirmidzi berkata, hada hadisun hasan, hadis ini derajatnya hasan. Bapak Ibu sekalian, umur kita ini Nabi SAW hanya mengabarkan sekitar 60-70 tahun. Umur umat Nabi ini. Baginda Nabi saja umurnya hanya 63 tahun.
Kalau kita hanya berkisar 60 sampai 70 tahun, ada yang lebih dari itu? Ada. Coba kita tampilkan hadisnya. Masih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Baginda bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin." Umur umatku berkisar antara 60-70 tahun. Ya, nomornya pada 3896. Hadisnya juga masih derajatnya hasan. Nabi bersabda, "A'maru ummati," umur umatku. Jadi kalau ada hadis yang menyatakan umur umat Nabi 1500 tahun, itu sih dalilnya apa ibarat itu? Kotak-katik apa? Kalau bahasa Jawanya itu apa sih? Dalil kotak-katik apa biasanya itu ucapan bahasa Jawanya, Pak? Aduh, saya juga lupa, ya udahlah. Artinya umur dunia ini 1500 tahun itu bukan tepat kayak begitu, nggak ada hadis kayak begitu. Itu cuma kotak-katiknya seseorang aja itu. Ya, umur umat ini adalah lebih daripada umur Yahudi yang Nasrani yang 600 tahun ditambah setengah hari, begitulah kurang lebih. Bukan pas Nabi katakan umur dunia 1500 tahun. Makanya kalau ada ustadz-ustadz yang kencang banget bicara kiamat tahun 2030, hati-hati bicara itu. Mana ada kayak begitu hadisnya. Yang ada ini, a'maru ummati, umur umatku ma baina sittin, berkisar antara 60 ila sab'in sampai 70. Kata baginda, wa aqalluhum ma yajudu dalik, tetapi sedikit umurku yang lebih dari itu. Ada tapi sedikit. Ini yang kita harus persiapkan. Hadirin, dalam hadis lain Nabi bersabda, hasibu, ini dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat masih bukan Imam Bukhari, maksudnya kita buka riwayat Imam Tirmidzi lagi. Ini kebanyakan riwayat Imam Tirmidzi malam ini. Nabi bersabda, hasibu, tuh, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab oleh Allah. Wa tazayyanu lil ardil akbar, berhiaslah kalian dengan amal soleh untuk satu kejadian yang sangat dahsyat nanti, yang begitu besarnya di hari kiamat. Wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah, sesungguhnya penghisaban, pemeriksaan, interogasi oleh Allah Ta'ala di akhirat hari kiamat nanti akan menjadi ringan ala man hasaba nafsahu fid dunya, yaitu kepada orang yang senantiasa mewanti-wanti akan amal dirinya. Dia menghisap dirinya lagi, kira-kira tadi saya berbuat baik atau tidak, begitu terus ya. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, ketika Allah sudah memberikan kepada kita keimanan, ini keimanan yang ada dalam hati kita, dijadikannya kita orang Islam, Bapak Ibu, ini bukan kebetulan. Ini kehendak Allah. Dari 7 miliar kita dipilih 1,5 miliarnya menjadi pewaris agama satu-satunya sejak Nabi Adam. Ustadz, berarti agama lain keliru. Keliru kata Allah, bukan kata saya. Tapi dalam bingkai NKRI wajib menghormati. Wajib menghormatinya pun Allah yang katakan. Ayatnya paling gampang apa? Lakum dinukum. Bapak Ibu, kita sudah diberi iman. Diberi iman dan Islam. Ini hadiah paling besar dari Allah Ta'ala. Karena kalau seseorang mati tanpa iman, tanpa Islam, dia punya kekayaannya emas sepenuh bumi, bukan cuma 7.000 triliun. Elon Musk juga nggak sampai segitu ya Mas ya. Berapa Mas? Nggak hafal antumnya. Biasanya orang-orang Krakatau Steel ngerti gini-gini. Kalau kita kan orang santrenan Pak. Ya, si Elon Musk sama Jeff Bezos sama si Mark Zuckerberg itu kan.
1000, 2000 triliun. Ini emasnya sepenuh bumi hadirin, tapi dia mati tanpa punya la ilaha illallah. Ini perlu kita pertahankan. Yang tadi saya katakan, kita mempertahankan iman Islam sampai mati saja sudah. Bisa juga saya bicara duluan, bisa Bapak Ibu duluan. Ini Allah firmankan dalam Ali Imran 19. Maaf, Ali Imran 91. Kebalik. Maaf. Hadirin, coba kita lihat. Innalladzina kafaru. Allah sebut kafir karena dia tidak beriman kepada Allah. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Bukan berarti Islam nggak boleh kaya. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang orang hari ini taatnya setiap hari puasa, setiap malam tahajud, orangnya miskin, hisapnya ringan, tetap nggak bisa menandingi surganya para sahabat yang kaya 10 orang itu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan satu lagi Abdurrahman bin Auf. Ini apalagi Abdurrahman bin Auf, apalagi Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, ribuan hektar tanah di Madinah itu adalah wakaf beliau. Yang pohon kormanya setiap 20 tahun sudah nggak aktif lagi, nggak produktif, ditebang, ditanam lagi yang baru oleh orang-orang Saudi, dijual. Hasilnya untuk fakir miskin. Beliau mempunyai beberapa sumur yang diwakafkan juga. Ada yang menghitung hartanya Utsman bin Affan kalau pakai uang sekarang kurang lebih sampai 500 miliar itu. Harta beliau. Ya, lumayan bisa beli pesawat pribadi itu. Pesawat Bu Susi kan cuma 30 M tuh yang pesawat. Nah hadirin, para jamaah dirahmati Allah, Allah berfirman di sini, ini berbahaya kalau orang mati tanpa iman. Ini orang paling kaya. Kenapa Allah sebutkan emasnya paling sebesar bumi? Tujuannya untuk kita ambil fikiran, kita ambil pelajaran. Nggak bakal ada orang sampai hari kiamat mempunyai kekayaan emas sepenuh bumi. Coba aja, nggak bakal ada. Sekarang yang paling tertinggi yang saya cari di Google, sebelum saya ngomong, saya cari dulu kekayaan orang sedunia paling banyak berapa sih? Si Elon Musk, si Jeff Bezos tadi nggak sampai 3.000 lebih, belum sampai. Ya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nggak tahu tuh kalau di rekeningnya almarhum mendiang Joshua ya ada 100 triliun, begitu banyaknya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafir. Jelas kata-katanya firman Allah Ta'ala. Dan setiap Allah membawakan ayat-ayat tentang akidah, tentang iman, tentang Islam, mati dalam keadaan seperti itu, meninggal dalam keadaan seperti itu, dibawakan ayatnya sangat mudah bahasa Arabnya oleh Allah, nggak pakai sastra yang tinggi jelimet. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kufar, sedangkan dalam keadaan kafir, falayyuqbala, enggak bakal Allah terima, min ahadihim, dari salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi, seumpamanya dia punya sepenuh bumi, zahaban, berupa emas, walau iftadabih, dan dia mau bayar kepada Allah dengan emas sepenuh bumi, enggak bakal aku terima, kata Allah. Ulaika, maka mereka itulah, lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, enggak bakal ada penolong bagi mereka di akhirat. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Ya. Kemudian sebab begini Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai kita ada yang menyebabkan sebab-sebab batalnya keimanan. Apalagi di bulan Desember kayak begini, harus dipelajari. Jangan sampai iman turun di kala akhir tahun gitu.
Mungkin kalau iman turun ini memang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman naik turun. Akidah Aswaja, betul iman naik turun. Iman naiknya dengan perbuatan taat, turunnya dengan maksiat. Ini dicantumkan dalam kitab terbaiknya Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Bukhari berikan dalilnya tuh. Nah, ini baru kita buka Sahih Bukhari. Nih, kata Imam Bukhari, wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, praktek. Ya. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus, naik turun. Allah berfirman, contohnya dalam surat Al-Fatah ayat keempat, kata Imam Bukhari, beliau bawakan ayat ini, liyazdadu imanam ma'a imanihim, supaya bertambah iman mereka seperti iman orang-orang terdahulu. Ya. Ataupun dalam surat Kahfi ayat 3, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka keimanannya. Dibawakan lagi oleh Imam Bukhari dalam surat Maryam 76, wa yazidullahu alladhina tadau huda, dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah tambahkan iman mereka. Atau dalam ayat yang paling gampang tuh yang kita biasa dengar itu dalam qiraat para ulama ya, seperti Muammar, ini sering dibawakan di surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallah, mereka orangnya adalah yang apabila disebutin nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Lagi di depan komputer, di bengkel, di jalan, di pasar, di dapur, di rumah, di mobil, di depan pekerjaannya, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Hadirin, orang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Makanya para ulama, para ahli nasihat, ulama, para ahli hikmah, ini ulama-ulama ini harus kita kenal nama-namanya ini Bapak Ibu, orang-orang yang namanya terkenal sepanjang masa. Ulama-ulama ahli nasihat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh lebih senior lagi nih, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya, yang torikot ulama-ulama kita dari ulama-ulama ini, ataupun Syekh Ahmad Al-Badawi, ini orang-orang orang-orang pilihan Allah Ta'ala, sampai kepada Syekh Rifai, apalagi Syekh Rifai, seorang ahli tasawuf yang sebelum meninggalnya tubuhnya makin kurus, nggak pernah makan, puasa tiap hari makin kurus, tapi maaf, dalam keadaan tidak bisa mengangkat dirinya, beliau tidak makan, tetapi mohon maaf, beliau BAB-nya sepiring-sepiring begitu, dibersihkan oleh murid-muridnya. Para murid bertanya, wahai Tuan Guru, Tuan nggak makan sebanyak ini, kenapa terus buang airnya begitu banyak? Beliau katakan, daging saya akan habis seperti itu, karena saya berpikir bagaimana untuk keselamatan seluruh manusia. Jadi para wali-wali Allah tuh nggak ada yang ibadah untuk diri sendiri, sampai risau mereka bagaimana manusia semuanya dapat hidayah, sekalipun nggak makan, tergerus dagingnya itu. Ketika meninggal dunia, beliau tinggal tulang belulang saja. Ataupun Imam Ghazali yang terkenal sekali. Ini ulama-ulama ahli nasihat, ahli hikmah berkata, ya, perumpamannya begini Bapak Ibu, iman yang kuat seperti seseorang masuk mall. Mall itu tulisannya gimana? M-A-L double L, itu bahasa Inggris ya? Apa artinya bahasa Inggris? Market gitu. Seseorang di mall, iman yang kuat seperti seorang di mall punya banyak duit. Kok jadi perumpamannya dunia Ustadz? Perhatikan dulu.
Orang yang imannya kuat seperti orang di mall punya banyak duit. Orang di mall, dia datang ke mall, ke pasar, punya banyak duit. Dia mau beli jam Rolex, dia mau beli tas Gucci, dia mau beli tas Hermes, mau beli sepatu yang 10 juta, 20 juta, gampang aja tuh. Duitnya banyak di ATM-nya. Orang yang imannya kuat seperti itu bisa membeli amal soleh untuk dirinya. Tahajudnya ada, baca Qurannya 1 juz, ke masjidnya nggak lepas, sholat 5 waktu berjamaah, puasa sunnahnya jalan, sodakohnya jalan, akhlaknya bagus. Itulah perumpamaan orang yang imannya kuat, bisa menghadirkan amal soleh untuk dirinya, sebagaimana dia punya uang banyak pergi ke pasar atau ke mall. Coba aja orang ke Buaran Plaza ini cuma bawa 100 ribu, steak Abu Bak pun nggak dapet. Steak Abu Bak ada depan, pengalaman nih. Steak Abu Bak pun kurang itu 100 ribu, apalagi kalau dibuat teman-teman. Ya, para jamaah dirahmati Allah, seperti itulah iman yang kuat. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai iman kita, kalau Nabi SAW tadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman naik turun. Ya Allah, Bapak Ibu, ini kita khawatirkan. Zaman sekarang iman bukan naik turun, iman keluar masuk, bukan naik turun lagi. Ini hadis Nabi. Coba kita buka dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan, beramal solehlah dengan segera kalian sebelum datang fitnah-fitnah. Nih 328 nomornya, masih awal-awal. Kata baginda Nabi, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah kehidupan Bapak Ibu yang paling besar apa? Datangnya Dajjal, yang udah kita bahas bulan kemarin. Kalau Dajjal datang Bapak Ibu, bacalah surat Al-Kahfi 1-10 dan menjauh darinya. Itu fitnah paling besar. Tidak ada satu nabi yang datang ke dunia ini kecuali sudah memperingatkan kepada umatnya masing-masing, padahal Dajjalnya belum lahir. Hati-hati akan datang Dajjal, hati-hati akan datang Dajjal. Dajjalnya belum lahir, para nabi sudah memberitahu akan masalah itu. Sebab kalau Dajjal sudah datang Bapak Ibu, fitnahnya itu bukan cuma dia kena musibah begini, bukan, imannya lepas dari hatinya. Makanya ketika kita ke Cianjur, sedih banget kita melihat satu kampung di Ciranjang, mereka berjilbab, mereka berpici, masuknya ke gereja 100% murtadnya. Karena emang di sebelah sananya, ke atas sedikit, itu ada lembah karamel, Vatikan kedua di dunia terkuat. Coba jadi googling lembah karamel, gerejanya besar banget, tempat kristenisasi pusat di kedua setelah Vatikan. Sedih saudara kita murtad Bapak Ibu. Apa yang mau diharapkan nanti di akhirat? Dalilnya jelas, orang-orang murtad amalnya habis. Saya kira ketika kita melihat mereka, dulu kan saya mondok dekat sana, itu dari dulu sudah ada. Padahal di bawahnya itu ada pesantrennya walinya Cianjur, Mbah Mamak Gentur itu. Di sini Mamak Gentur, di sini Cu Genang yang kena apa? Terdampak gempa itunya. Di atasnya lagi tuh ada lembah karamel. Nah hadirin, jadi kita memang harus menjaga iman Islam kita. Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan, beramal solehlah segera kalian sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah Dajjal, cobaan adanya Dajjal, gempa, tsunami, keributan ini, huru-hara dan macam-macamnya. Sebelum datang itu beramallah yang kuat, yang sepuas-puasnya. Kata Nabi, kenapa? Kalau sudah datang fitnah, kaqita'il lail al-muzlim, datangnya fitnah itu seperti gelapnya malam. Seseorang tidak bisa membedakan mana batu kolar daripada berliannya, mana ular daripada tongkatnya, mana emas daripada kotorannya. Gelap gulita. Seperti saudara kita di Irak, di Suriah, itu kan terkena fitnah kehidupan, perang saudara. Kalau udah perang saudara, mana bisa ngaji kayak begini? Baru pembukaan pengajian, datang mortir dan macam-macamnya.
Sekarang kesian anak-anak yang yatim piatu itu ribuan jumlahnya, mana musim salju lagi sekarang. Itu namanya fitnah kehidupan hadirin. Sebelum datang itu semua, naudzubillah, semoga negeri kita Allah jaga Bapak Ibu. Ya, Allah jaga, yang kita memang harus banyak berdoa kepada Allah. Allah jaga negeri kita daripada kehancuran, dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam di negeri kita ini. Kalau sudah pemerintahan dibebaskan dari agama, itulah ciri-ciri sekuler itu. Nggak mungkin agama terbebas dari pemerintahan. Nanti orang-orangnya jadi pada orang tidak amanah. Hukum-hukum akan dibuat oleh mereka yang memberangus daripada hukum-hukum yang Allah inginkan. Bayangin aja kalau semua orang-orang yang ada di parlemen, mereka semuanya condong kepada LGBT. 200 orang nggak setuju, 400 setuju, ayo voting aja, kalah sudah. Kalah. Akhirnya ada payung hukumnya itu. Naudzubillah. Kalau sudah ada payung hukum pernikahan sama jenis, bawah tanah lebih baik dari atasnya hadirin. Rusia saja yang bukan Islam, kata Mr. Putin, kalau LGBT kita tangkap dia dan dipenjara. Sudah ada tuh undang-undangnya di Rusia. Hadirin, kenapa? Kata Nabi, dikhawatirkan orang itu kalau sudah terkena fitnah, yusbihur rajul mu'mina, bukan naik turun. Pagi hari dia beriman, wa yumsi kafira, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'mina, ataupun sorenya beriman, wa yusbihu kafira, besok paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu, dia jual agamanya, bi'aradim minad dunya, dengan secebis daripada keduniaan. Makanya hati-hati jangan sampai iman kita lepas. Dan iman lepas ini juga ya ada sebab-sebabnya. Contohnya Bapak Ibu, ya Majelis Ulama kita berfatwa itu tentang ucapan Natal. Ini yang pertama, orang yang mengucapkan itu bisa murtad hadirin. Bisa murtadnya kenapa? Bila ia meyakini prosesi Natalan itu sendiri, prosesi lahirnya anak Tuhan. Betul? Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan diperanakkan. Bila ia meyakini prosesi lahirnya anak Tuhan, Yesus, selamat ya Pak, semoga Tuhan Bapa, Tuhan Anak, serta Roh Kudus memberkati Anda. Orang Islam yang mengucapkan itu dia meyakini, murtad kata Majelis Ulama. Dalilnya Ustadz, ulama ngambil dari Al-Quran. Coba kita lihat, diulang 2 kali oleh Allah dalam Al-Ma'idah. Kita buka. Kata-katanya itu laqad kafara, sungguh kafir. Laqad kafara, sungguh kafir. Ini contohnya ya dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-72 73. Laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir. Qalu, orang yang meyakini innallaha huwal masih ibnu Maryam, Allah adalah Yesus Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir kata Allah. Wa qala al-masih, padahal Yesus berkata, al-masih, ya Bani Israel, wahai umatku Bani Israel, ubudullah, ibadahlah cuma kepada Allah, jangan kepada aku dan ibuku. Ibadahlah kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Sampai Nabi Isa berkata, Yesus berkata, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga kepadanya. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, tidak akan ada penolong. Ayat 73-nya diulang lagi oleh Allah. Laqad kafaral ladzina kafara ya. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang meyakini innallaha salisu salasah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan 3 dari yang 3. Trinitas. Trinitas ini ayatnya, bantahannya dari Allah. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Putra, Tuhan Anak, sama Roh Kudus. Ya,
Innallaha tsalitsu salasah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan tiga dari yang tiga. Allah tegaskan, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Enggak ada Tuhan tuh selain Allah. Tapi dalam bingkai kebangsaan, Majelis Ulama Indonesia juga berfatwa. Ya, ini khususnya bagi para orang yang mu'alaf, keluarganya keluarga masih ayah, ibu, paman, bibi, tante, om, encing, encang, bude, bule, pak de, pak le, itu masih begini semuanya, dan dia memang tinggal di situ, silahkan mengucapkan, tapi tidak meyakini akan prosesi Natalan itu, hanya sekedar basa-basi dan untuk menjaga kebersamaan saja. Ini juga boleh dipergunakan, kata Majelis Ulama, untuk public figure dan pejabat publik. Seperti Pak Anies mengucapkan, kami mengucapkan bagi orang yang merayakan Natal, ya, selamat merayakan atas nama Pemda DKI. Itu lebih bijak itu. Atas nama instansi begitu, atas nama negara. Ini difatwakan oleh Majelis Ulama seperti itu. Jadi boleh mengucapkan dan tidak meyakini proses kelahiran anak Tuhan. Cuma agak janggal juga. Saya sih cuma menyampaikan saja. Ini dari Kiai Haji Khalil Nafis, ketua daripada bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia. Boleh mengucapkan dan tidak meyakini proses kelahiran anak Tuhan. Gitu. Ya, itu tujuannya seperti apa? Adalah sekedar untuk basa-basi dan untuk persatuan bingkai NKRI, dalam bingkai NKRI, sesama anak bangsa. Tapi sambil berdoa tuh tiap malam, ya Allah kasih hidayah sama seluruh manusia, gitu. Terjaga insya Allah imannya. Yang nggak boleh kan yang pertama tuh, ya, dalam persatuan sesama anak bangsa, gitu ya, mana sih? Nah, ataupun untuk orang yang di tengah-tengahnya keluarganya masih yang seperti tadi saya itu kan. Yang ketiga, hadirin, yang ketiga itu boleh mengucapkan tanpa ada dosa sedikit pun dalam keadaan darurat. Tekanan-tekanan atau intimidasi. Contoh, suami istri tinggal di New York. Orang Islamnya cuma dari ribuan orang cuma 10 kepala keluarga. Dia tinggal di klaster, mau tidak mau. Ya, Merry Christmas, have a good kehidupan dan macam-macamnya gitu ya. Sambil hatinya, semoga Allah beri hidayah sama kamu, begitu. Tetap iman kita terjaga. Ya, kondisi seperti itu. Atau begini, itu sih bukan tekanan, tapi yang nomor 2 itu. Yang tekanan begini, Pak Ustadz, saya kalau nggak ngucapin Pak Ustadz, supervisor begini, manajer saya begini, owner pabrik yang saya kerja begini Pak Ustadz. Dan ada yang nggak ngucapin tahun kemarin dipecat Pak Ustadz, cari kerjaan susah, anak saya udah 5, tanggungan banyak, gaji mana UMR doang gitu, susahnya di kerjaan juga. Maka saya jawab, boleh dalam keadaan Anda terintimidasi. Ataupun seorang kasir, kan nggak boleh pakai syiar-syiar agama lain Pak dalam hari rayanya, dia harus pakai topi apa? Topi apa namanya itu? Sinterklas. Dia nggak bisa berbuat banyak. Kata pemilik toko, pakai ini selama 10 hari dari tanggal sekian gitu ya. Makanya sebenarnya kalau ada pasal dan undang-undangnya tidak boleh memaksakan syiar satu agama, bagus banget itu. Sebab dulu ada supermarket di Jakarta Utara dekat rumah saya masih tinggal di sana, saya nggak sebut nama supermarketnya. Itu dia melarang laki-lakinya untuk sholat Jumat. Dilaporkan itu, akhirnya ditegur yang punya ini, orang Cinanya itu yang punya supermarketnya, dan ada pasalnya itu. Bayangin, nggak boleh Jumatan. Rata-rata 90% laki-lakinya
orang Islam. Apa nggak tertekan banget? Nah, ini dia tertekan nih seperti ini. Ada intimidasi dan macam-macam. Boleh ngucapin sambil hati ingkar. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat 106. Ini Bapak Ibu kisah penting. Surat An-Nahl 106 ini turun di atas kisah satu keluarga. Bapaknya suami namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah atau Samiyah. Kemudian anaknya namanya Ammar. Ini keluarganya Ammar bin Yasir. Keluarga ini masuk Islam. Mereka semua masuk Islam lalu dikejarlah oleh Abu Jahal, laknatullah alaihi. Diintimidasi, disiksa, bahkan ditangkap. Yang pertama diinterogasi adalah sang istri, Bunda Sumayyah. Kamu keluar dari Islam agama Muhammad. Beliau katakan, la ahad, Allah yang Maha Esa, la ilallah. Keluar, kalau tidak saya siksa. Disiksa habis berdarah-darah, tetap beliau pertahankan la ilallah. Si Abu Jahal laknatullah alaihi pecundang, dia ambil belati ditusuk ke dadanya Bunda Sumayyah. Itulah wanita yang mati syahid pertama kali dalam Islam, dalam memperjuangkan agama pertama kali di Mekah. Mati syahidlah beliau. Abu Jahal mengambil suaminya. Kamu keluar dari agama Muhammad, katakan kepada saya akan lepas. Tidak, la ilallah. Dibunuh juga. Suami istri, ayah bunda meninggal di hadapan sang putra Ammar. Tinggal si Ammar. Kamu juga anaknya, katakan saya keluar dari agama Muhammad. Tidak, disiksa sejadinya, digeret dengan apa? Kuda di tengah terik padang pasir, diletak batu yang besar sampai sudah berdarah-darah. Beliau tidak kuat. Beliau terucapkan, saya keluar dari agama Muhammad. Abu Jahal senang dengar itu. Wah, gitu kayak dari tadi, dilepas. Dia berlari dengan susah payah ketemu Nabi Muhammad. Ya Rasul, saya berdosa besar. Apakah Allah mengampuni saya? Saya sudah mengatakan saya keluar dari agama Muhammad. Kata Nabi, seperti apa kisahnya? Begini-begini ya Rasul. Rasul diam sejenak. Allah turunkan An-Nahl 106. Coba kita lihat. Ya, man kafara billah, siapa yang kafir kepada Allah. An-Nahl surat ke-16 ayat ke-106. Man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, itu yang dosa besar. Yang dia betul-betul dari hatinya berkata seperti itu. Illa man ukriha, kecuali kata Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk murtad kayak kamu. Kata Nabi, kamu tidak berdosa wahai Ammar. Allah yang mempersaksikan, kecuali orang yang diintimidasi bahkan mau dibunuh. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, akan tetapi hatimu, kata Rasul, Allah persaksikan, hatinya penuh dengan keimanan, tenang dengan keimanan, tidak berubah. Kamu cuma berucap di bibir kan, iya ya Rasul, untuk menyelamatkan nyawa saya cuma berucap di bibir, tapi hati saya tetap penuh dengan keimanan. Kata Allah, kamu tidak termasuk orang yang murtad. Ini kalau dalam keadaan orang darurat, terintimidasi, dia harus mengucapkan itu, udah ucapin, tapi tetap hati kan beriman kepada Allah, tidak beriman dengan kejadian prosesi Natalan itu. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya terakhir, ya semoga kita bisa dapat daripada hadis yang Nabi sabdakan, sangat agung hadis-hadis ini. Ya, contohnya dalam Abu Daud, orang yang mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah dijamin surganya. Ini ada dalam Imam Abu Daud 3118. Sudah adzan belum? Allahu Akbar. Ini Rasulullah bersabda, ini harus kita pertahankan Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau menyampaikan banyak ayat lagi ini, tapi waktunya ternyata ya paling tidak ya sudah apa basic pemahaman ini sudah ada. Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi, siapa orangnya yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, siapa orang yang akhir hidupnya masih tetap hatinya memiliki la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dijamin surganya. Sebab kalau satu manusia dia punya dosa yang begitu besar, dia pernah begini, dia pernah begitu, tapi tidak syirik,
tetap dia akan diampuni, sekalipun dia harus masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Kalau dia tidak bertobat, digodok dulu, tapi pasti akan dikeluarkan juga itu. Ya udah, para jamaah dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini, dan Allah tetapkan hidayah kepada kita dan seluruh manusia untuk kembali kepada Allah dengan penuh keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alafu minkum, kekurangan dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.